Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, NIM 2020-10-06. Tugas manajemen investasi dan portofolio. Tugasnya yaitu jelaskan tentang pelaku di pasar modal, serta instrumen apa saja yang ada di pasar modal. Baik, jawabannya yaitu pelaku pasar modal. Kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik karena adanya pelaku-pelaku yang menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, sehingga kedaerannya membuat kegiatan pasar modal berjalan bagaimana seharusnya seperti yang kita harus tahu saat ini. Berikut merupakan pelaku pasar modal dan tugasnya masing-masing. Yang pertama itu pengawas. Pengawas bertanggung jawab untuk mengawas seluruh kegiatan di pasar modal. Pengawas berada di bawah arahan langsung Menteri Keuangan sehingga harus banyak koordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua itu penyelenggara. Penyelenggara pasar modal sendiri adalah Menteri Keuangan yang memegang jabatan tertinggi di pasar modal. Misi utamanya adalah menyediakan fasilitas pendukung perdagangan dan kemudian mengaturnya dalam sebuah peraturan. Tujuannya yaitu transaksi pasar modal dapat berlangsung secara adil, transparan, dan tanpa merugikan pihak manapun. Yang ketiga, perusahaan atau emiten. Pelaku pasar modal yang juga berperan penting yaitu emiten atau perusahaan. Emiten yang namanya terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Yang keempat, investor. Investor memiliki peran sebagai penanam modal untuk perusahaan yang ada di pasar modal. Yang kelima, broker atau pialang. Broker atau pialang memiliki peran sebagai perantara antara emiten dan investor dalam hal jual beli efek di pasar modal. Pialang juga dikenal dengan sebagai sekuritas yang biasanya terbentuk perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Yang keenam, penjamin emisi. Penjamin emisi atau underwriter bertugas untuk mempertanggungjawabkan atau menjamin efek yang terbit oleh suatu emiten melalui jual beli yang terjadi di pasar modal sehingga sampai kepada investor. Yang ketujuh, penasehat investor. Penasehat investor biasanya memiliki peran di balik layar dan tidak turun langsung dalam kegiatan perdagangan. Yang kedelapan, manajer investasi. Manajer investasi ialah pelaku pasar modal yang dikenal dengan instrumen reksadana yang bertugas mengelola dana investasi yang diperoleh dari investor untuk digunakan dalam pasar modal guna mendapatkan keuntungan nantinya. Jenis-jenis instrumen pasar modal yaitu saham. Saham adalah tanda penyertal modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, obligasi atau surat utang. Instrumen pasar modal kedua adalah surat utang atau obligasi. Obligasi adalah salah satu efek yang tercatat di bursa. Obligasi biasanya diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal ketiga. Produk reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat bermodal, khususnya pada permodal kecil dan permodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Yang keempat, exchange traded atau fund atau ETF. Instrumen pasar modal keempat adalah ETF. Sederhananya, ETF adalah reksadana terbentuk kontrak investasi kolektif yang unik penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Yang kelima, derivatif. Instrumen pasar modal keempat adalah perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.